Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast official SMK Bakti Kartini bersama saya Cynthia. Kali ini saya bersama Kak Feti Putri Andini sebagai koordinator tim konten SMK BK dan asisten lab TLM. Selamat pagi Kak Feti. Selamat pagi Cynthia. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Cynthia sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Feti, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast official SMK Bakti Kartini. Iya. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya Kak. Ya. Kak Feti kan sekarang mengajar di SMK Bakti Kartini Kak. Kalau boleh tahu Kak Feti itu mengajar mata pelajaran apa dan mengajar di kelas berapa? Saya mengajar mata pelajaran Laboratorium Dasar Kesehatan di kelas 10 TLM. Apa sih Kak kesan pertama kali Kak Feti mengajar? Kesan pertama kali deg-degan kali ya, karena baru pertama kali mengajar. Mengajar sih maksudnya sering gitu, tapi bukan di instansi sekolah, tapi kayak eskul kayak gitu. Tapi kan kalau untuk instansi sekolah kayak berbeda gitu ya, kita harus mengajar anak murid kita gitu. Terus yang diajarin beda ya Kak? Iya, yang diajarin beda. Kak, kalau boleh tahu nih, pengalaman sekolah di SMK Bakti Kartini itu mulai dari KBM, PKS sampai UKOM, bagaimana menurut Kak Feti? Mungkin aku jadiin satuin aja ya jawabannya. Kalau pengalaman belajar di sini ya sama kayak pengalaman belajar di sekolah lain gitu, nggak jauh beda. Tapi mungkin untuk PKL yang tadinya kita cuman sampling temen, sekarang sampling pasien gitu. Yang tadinya cuman komunikasi sama teman, sekarang jadi komunikasi sama pasien. UKOM juga skill kita tuh diasah di UKOM, kayak sampling kita udah benar belum sih gitu, pemeriksaan yang kita lakuin udah benar belum sih kayak gitu. Terus apa sih Kak pengalaman yang gak Kak Feti lupain selama sekolah di SMK Bakti Kartini? Banyak sih ya pengalaman, karena selama 3 tahun gitu ya, dari kelas 10 yang tadinya nggak tahu apa-apa, terus bisa sampling, bisa kenal TLM lebih jauh gitu kan. Orang juga nggak tahu ya TLM itu apa sih, TLM apa sih, farmasi bukan sih, perawat bukan sih, karena yang orang tahu tuh cuman farmasi, cuman perawat. Terus kalau ditanya masuk jurusan apa gitu, saya bilang jurusan TLM, terus orang bilang farmasi ya gitu, perawat ya gitu. Bukan, ternyata memang ada bidang TLM yang di rumah sakit gitu. Pengalaman yang berkesan apa ya? Ya mungkin bisa sampling kali ya, karena nggak semua orang bisa sampling gitu. Terus kalau boleh nggak di luar pelajaran. Pengalaman paling berkesan karena saya emang belum pernah menjadi ketua pelaksana, ketua tim mungkin ya, karena saya juga orangnya nggak bisa, malu gitu ngobrol di depan orang tuh, malu. Tapi pengalamannya pernah jadi ketua pelaksana lomba se-Jawa Barat di sekolah gitu sih, pengalaman yang paling wow gitu, dengan tim yang wow juga. Tim yang membantu ya Kak? Iya. Terus kan di Bakti Kartini tuh banyak banget guru ya Kak? Boleh nggak Kak Feti sebutin satu guru yang paling Kakak jadikan panutan dan alasannya apa? Semua guru saya jadikan panutan ya, karena beliau-beliau yang sudah mengajari saya, yang sudah membimbing saya, yang sudah mendampingi saya dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Mungkin salah satunya Bu Novia ya, karena beliau mendampingi saya kurang lebih 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih bersama teman-teman saya gitu. Dari awalnya kita nggak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa. Yang kita tadinya prakteknya cuman itu aja, sekarang bisa praktek pakai alat ya hampir sama yang ada di rumah sakit gitu. Terus juga beliau selalu memotivasi anak-anaknya gini, kalau misalnya kita mau melakukan suatu kegiatan, suatu ujian gitu, beliau selalu bilang, nak minta ridho sama orang tua, nah minta doa sama orang tua,
Nah, berdoa sama Allah gitu. Nah, belajar ya yang benar gitu. Beliau satu kata yang sering beliau bilang, jangan jadi orang menye-menye. Apa ya menye-menye tuh bahasanya nggak bisa tegas sama diri sendiri gitu. Pelin-pelan ya, Kak? Iya, pelin-pelan kayak gitu. Mungkin ya salah satunya beliau sih yang buat saya motivasi. Oh, gue harus kayak gini nih gitu. Oh, gue harus kayak gini nih gitu. Oke. Biar nggak terlalu tegang ya, Kak? Kalau boleh nih dipilih, enakan jadi asisten lab atau tim konten SMKBK, Kak? Boleh diganti nggak pertanyaannya? Nggak bisa ya. Gimana ya, karena dua amanah ini yang harus saya jalankan gitu, nggak bisa saya pilih karena memang pada dasarnya saya diamanahkan menjadi asisten lab, saya diamanahkan menjadi tim konten gitu. Tantangannya beda-beda sih, rintangannya beda-beda gitu ya. Kalau asisten lab memang apa ya, lebih terjun ke praktiknya gitu, ke kesehatannya. Tapi kan kalau untuk tim konten mungkin kita harus buat video pembelajaran semua jurusan gitu, nggak ke analis aja, nggak ke talent aja. Saya harus bisa edit ke perawat, ke hotel, ke UPW, ke farmasi mungkin. Jadi ya tantangannya beda-beda sih, rintangannya beda-beda. Jadi nggak bisa dipilih ya, Kak? Iya, jadi dalam diri saya kayak 50 asisten lab, 50 tim konten gitu. Jadi harus seimbang gitu lah. Kak, kan sekarang nih lagi pandemi ya, Kak? Terus tuh keluh kesah mengajar saat ini tuh apa, Kak? Keluh kesah mungkin saya baru setahun juga ya mengajar. Keluh kesahnya kayak, wah susah banget ya ngajar daring gitu. Wah, mungkin kadang keterbatasan kuota gitu. Kadang apa ya yang harusnya kita praktek gitu, yang harusnya kita belajar di laboratorium jadi susah, jadi cuman kita gitu yang mempraktekkan, bukan anak murid gitu. Biasanya kan ayo praktek turun ke lab, ayo praktek turun ke lab, jadi bisa merasakan gitu, bisa merasakan pemeriksaan ini, pemeriksaan itu sih yang bikin apa ya, mungkin apa ya, penghambat pembelajaran gitu, kayak tertunda. Iya, tertunda gitu. Yang harusnya udah melakukan ini jadi belum, yang cuma udah lihat video ya. Iya, kadang kalau kita lihat video aja kan belum tentu kita ngerti ya gitu. Jadi harus turun ke lab gitu sih. Gitu. Kita flashback nih, Kak. Dulu tuh Kak Feti saat PKL ditempatkan di mana dan waktu PKL-nya berapa lama, Kak? Saya ditempatkan di Rumah Sakit Mekarsari 2 bulan sih, sekitar 2 bulan. Kak Feti, ada pesan gak sih untuk adik-adik kelas yang akan PKL nanti? Pesannya yang pasti harus menggali ilmu lagi gitu, pelajari pelajari materi-materi yang sudah diajarkan dari mulai kelas 10 sampai mungkin nanti kelas 12 gitu, kayak terus skill kita itu diasah lagi.